Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad amma ba'du. Yang terhormat kepada pemangku Pondok Pesantren Nazatul Tulab Nyai Hajah Nurjan Syakir dan Kiai Haji Muhammad bin Muafi beserta keluarga besarnya alladzi sami'na wa ata'na. Dan yang terhormat kepada Bapak Selamat Haryono selaku guru pengajar bahasa Indonesia. Dan tidak lupa pula yang terhormat kepada para penonton yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji tasyakur kita kepada Allahu Rabbi yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kedamaian. Kedua kalinya sholawat besertakan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Akbar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Erna Agustin akan berpidato sedikit tentang ilmu. Ilmu merupakan kunci dari banyak hal di dunia, bahkan untuk kehidupan di akhirat kelak. Manusia sangat bergantung pada ilmu. Ia membutuhkan ilmu untuk menunjang semua harapan dan keinginan yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu, manusia bisa meraih segala sesuatu yang diinginkannya di dunia sekaligus mendapatkan apa yang diharapkannya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan akal agar manusia bisa menyerap berbagai ilmu yang telah ditebarnya, sehingga ia mampu memperoleh segala sesuatu untuk kepentingan dunianya maupun untuk kebutuhan di akhiratnya kelak. Sebab untuk meraih dunia dan akhirat sangat diperlukan adanya ilmu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Dailami, dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu daripada harta, benda, dan kerajaan yang ditawarkan kepadanya. Sebab dengan ilmu yang dipilihnya, Nabi Sulaiman mendapatkan harta, benda, dan kerajaan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat hambanya yang berilmu lebih tinggi dibandingkan derajat hambanya yang tidak berilmu. Sebab dengan ilmu yang dimiliki, seseorang bisa menerjemahkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, sehingga apa yang dilakukannya sesuai dengan hukumnya. Penonton yang berbahagia, menuntut ilmu bukanlah hal sepele dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ilmu agama. Jika manusia sudah tidak tergerak lagi untuk menuntut ilmu, maka ini akan menjadi awal dari kehancurannya. Menuntut ilmu lebih utama daripada sholat, puasa, haji, bahkan jihad. Sebab keberadaan orang yang berilmu di tengah-tengah umat menjadi pengawal kemaslahatan sekaligus penjaga hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat menyukai perkumpulan orang-orang yang berilmu, dan banyak sekali manusia memintakan ampunan
bagi orang yang mencari ilmu. Tidak hanya itu, bahkan hewan-hewan pun memintakan ampunan bagi orang yang mencari ilmu, seperti ikan paus di lautan dan hewan-hewan buas di daratan. Sebab ilmu merupakan kehidupan bagi hati dari kebodohan, sekaligus pelita penglihatan dari kegelapan. Dengan ilmu, seseorang bisa mendapatkan kedudukan yang lebih baik dan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Dengan ilmu, tali persaudaraan dapat terjalin, serta dapat diketahui yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi seorang hamba agar tetap lurus di jalur surga saat ia keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, serta penyesalan di akhirat bagi seorang hamba yang diberikan kesempatan untuk mencari ilmu tetapi ia sibuk dengan aktivitas dan urusan dunia. Kesempurnaan iman seseorang tergantung seberapa dalam ilmu yang dimilikinya. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa tidur dengan disertai ilmu lebih baik daripada sholat yang tidak didasarkan pada ilmu. Tidak hanya itu, dalam sebuah riwayat yang lain juga dijelaskan bahwa orang yang mencari ilmu terhitung sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ia kembali. Sehingga apabila ia meninggal, maka ia termasuk golongan orang-orang yang mati syahid. Marilah para penonton untuk kita menuntut ilmu agar kita bisa berguna di dunia dan di akhirat, serta tidak menyesal ketika di akhirat nanti. Cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.